Welcome back my channel di Ensu 14 Mistis. Kali ini aku bersama Jessie, seorang narasumber yang telah pernah mengalami hal-hal mistis seperti kayak melihat sesuatu yang sakral, melihat yang nggak bisa dilihat orang, ya seperti kayak makhluk halus. Dan ternyata jin itu benar-benar kayak sepertinya memang ada dunia. Makhluk lain itu emang ada. Sebenarnya di agama juga ada kan. Coba diceritakan, kenalin dulu dong. Halo, aku Jessie. Ya. Aku punya pengalaman dikit sih, cuman berkesan. Masih ingat waktu itu di kampung, di belakang rumah kan kayak masih kebun gitu, masih kebun-kebun, pohon-pohon pisang, ya namanya rumah perkampungan lah. Itu aku pulang jam 4 pagi, pulang dari main, nongkrong lah gitu. Kamu suka pulang-pulang malam ya, walaupun di desa pagi, gitu ya? Nggak malam, pagi tuh? Pagi bahkan. Jadi nggak tahu itu kayak halu atau enggak ya, tapi kayak nyata. Sosok apa yang kamu lihat? Yang diikat, bener-bener warna putih. Itu cerita aja aku merinding lagi. Warna putih. Sumpah, iya. Diikat kayak gua warna putih gitu. Sumpah, iya. Aku aja cerita lagi tuh, sumpah kaki aku pegang. Merinding ya. Merinding ini. Terus setelah kau kayak ngelihat hal-hal yang mistis itu, besok biasanya kan ada orang kayak biasanya demam, besoknya nggak bisa gerak. Kalau yang kau alami setelah ngelihat itu apa, trauma gitu? Bukan trauma, demam, panas. Demam panas. Langsung panas, bener-bener. Ibu aku juga bilang sih, kata dia mungkin kamu karena pulang pagi itu, atau kamu bawaan kamu, ya malu lah dulu zaman bandel kan, aku suka masih gitu. Berarti... jadi kayak halu sama enggak, tapi itu tuh kayak bener-bener nyata, depan muka, bener-bener depan muka. Jadi lihat dari pas yang kamu lihat itu, gambarannya seperti apa? Kan biasanya kan kayak hancur atau kayak ada tengkorak yang kelihatan, atau seperti yang kita lihat kalau kita nonton kayak di bioskop kayak ada uletnya. Itu pas kamu lihat pas secara langsungnya itu gimana? Ada bentuk kah? Kayak gosong. Ini merinding loh gue. Ini aku cerita pun ini masih merinding, masih kayak bener-bener lu ngelihat. Bener-bener depan mata. Itu pas posisinya itu dia loncat atau pas lagi pas nongolin diri? Merinding lagi aku. Bener-bener sumpah. Iya. Itu di umur berapa sih? Sekitar 25, 24, 25. Oh, masih muda, masih ABG-ABG-nya lah ya, masih nakal-nakalnya. Itu cerita pun aku masih rada-rada nih. Setelah kamu melihat itu demam besoknya? Demam. Terus ada kayak pengobatan tradisional atau kayak ada pemanggilan dukun untuk ngusir arwah itu atau gimana? Enggak sih, karena ibu aku juga kan masih kayak anak-anak mungkin halu aja, jadi udah dikasih obat paracetamol biasa, penenang peredam panas aja. Cuman kayak masih ada trauma itu tetap ada ya. Trauma bener-bener karena ngelihat bener depan mata gitu. Tapi kamu waktu itu ada keadaan kayak seandainya kayak ngantuk kah atau enggak, sadar. Kayak sadar tapi kayak halu, kayak gimana gitu ya. Iya, serem juga ya kalau kita bisa ngelihat sosok yang sebenarnya sosok itu yang jarang muncul di kalangan horor-horornya Indonesia, tapi jarang banget ada orang yang benar-benar real ngelihat secara langsung emang seserem itu. Iya. Tapi dari ngelihat itu aku baru percaya memang benar-benar makhluk selain manusia, kita manusia itu memang ada. Iya. Dunia gaib itu ada. Kalau orang belum ketemu atau ngelihat secara langsung, mau itu dia perasaan dia halu atau bukan, tapi tetap itu pasti di ini kita berasa itu memang ada. Sampai detik ini ada nggak sih trauma-trauma yang kakak alamin setelah ngelihat makhluk goib seperti itu? Ada rasa takut, kayak takut tuh pastilah ya. Siapa sih yang gok langsung depan gitu, jreng bener-bener depan mata, itu pasti berasa masih ada rada. Sampai sekarang pun udah berapa tahun loh, 2000 itu tahun berapa ya, aku lupa sih tahun berapa. Cuma masih keinget sampai sekarang, cerita pun sama kamu masih merinding.
Kalau aku sih ada beberapa sih momen yang saat-saat aku silahkan mengalami hal-hal mistis, tapi mungkin nanti aku bisa ceritain secara langsung atau secara solo aja nanti ya di konten aku ini. Kan aku lagi sama narasumber, jadi mungkin hal-hal yang mistis ya narasumber punya mungkin kita harus korek-korek sedikit ya, karena harga diri hantu di Indonesia itu agak-agak sedikit ini ya, harga dirinya. Harga dirinya agak gengsi dia. Soalnya harga diri hantu itu suka dicari-cari kalau di Indonesia. Yang kayak konten-konten kreator yang kayak mukul kuntilanak, nendang pocong. Itu kan kayak harga diri makhluk halus itu nggak ada di Indonesia ya. Jadi sebenarnya kita kayak saling jaga aja sih, kalau umpamanya itu wilayah dia, ini wilayah kita, kayak saling jaga. Maksudnya jangan saling mengganggu. Kayak harus kayak jaga omongan, kata-kata di mana tempat yang kita baru datengin itu harus jaga omong, kata-kata, sikap itu harus. Itu memang bener sih, kayak kita harus kayak umpamanya kayak ada larangan, dilarang ini, dilarang di sini gini. Walaupun itu kayak cerita orang-orang yang sudah pernah ngerasakan tapi kita belum pernah ngerasain, tapi itu emang bener-bener ibaratnya kayak itu larangan. Jadi kita emang harus kayak percaya nggak percaya emang harus bener-bener apa sih namanya, kita lebih menerapkan itu loh, kayak ya udah deh jangan diganggu, jangan diusik seperti itu. Ada nggak sih selain Pocice yang kamu lihat? Gak ada, kalau lihat secara langsung ya si Pocica. Tapi kalau kayak bayangan sekelebat itu aku sering rasa kayak gitu. Pernah nggak kalau kayak suara kayak tidur tiba-tiba ada yang datang gitu? Pernah satu. Aku pernah si Tante Kun. Itu kejadian. Waktu aku sekolah di Palembang. Itu aku nginep di masih tinggal bareng kayak sepupunya ibu aku. Nah, jadi dia punya mantunya ini hamil. Nah, di depan rumah itu ada pohon bambu dua yang berhadapan. Emang itu kata orang orang tua ya. Emang iya sih, pohon bambu itu agak-agak ini sebenarnya, agak tempatnya ya. Iya. Ya, itu kejadian setelah maghrib sih, sekitar jam 7 mau isaan lah. Ngelihat kun-kun. Iya. Tadinya itu ya, aku manggilnya kan mama juga. Jadi mama aku tuh emang dia kayak menutupin, dia juga ngeliat. Udah tahu tapi mungkin biar anak ini nggak takut, ya udah didiemin aja gitu ya. Jadi dia katanya sih emang udah dilihat sama kayak ustadz gitu, emang dia udah nungguin yang si kakak aku ini yang hamil tadi. Nungguin kandungan itu. Buat gak apa dulu nih, buat ganggu atau buat jagain? Kadang ada hantu yang benar-benar ngejagain kita, ada buat yang gangguin kita gitu loh. Kayak bener nih, ada teman aku yang dia didekatin makhluk halus, tapi dia tuh dijagain tuh, kayak diberi kemampuan sesuatu yang nggak dimilikin manusia lain. Nah beda lagi kalau ceritakan, kalau kamu kan katanya itu digangguin, ditungguin itu buat apa gitu loh? Maksudnya buat yang baik atau hal yang buruk? Kalau kata orang-orang kebanyakan juga itu kalau udah ada si tante itu, Tante Kun itu katanya sih buruk, jelek, nggak baik, bahasanya nggak baik, pamali juga, nggak ada bagus-bagusnya lah intinya. Iya ya nggak tahu dia mau apa ya, intinya dia masih di sana dalam waktu kandungannya masih belum besar pun dia udah di sana gitu loh. Jadi orang rumah tante aku, kakek aku yang di sana itu emang udah sering mereka ngeliat si tante itu, cuman mereka menutupin biar aku nggak takut gitu. Tapi setelah kejadian itu pas yang hamil tadi, yang melahirkan tadi itu gimana keadaannya? Ya baik-baik aja, karena udah sebelum melahirkan udah nggak ada, udah di ustadz udah ini. Udah jaga-jaga lah kan, kalau biasanya ibu hamil kayak taruh ada gunting atau kayak bawang putih gunting, atau apa gitu, jarum gitu kan, itu penangkal ya ibaratnya. Kata orang zaman dulu ya. Udah nggak ada kejadian apa-apa sih. Karena sebelum berarti kakak itu udah pernah ngelihat Mbak Kun, Tan Kun sama Pocica. Iya. Sama kalau kayak suara-suara itu udah sering. Pernah sih gua waktu itu siang-siang dengerin suara Kunti pas lagi nangis apa ketawa, tapi emang suaranya tuh beda. Aku udah pernah dengar waktu itu.
Dan kalau kita ngomongin gitu mereka ngelihat nggak sih? Jadi takut gua. Ini kita outdoor soalnya. Iya outdoor malam lagi. Enggak lah, selagi kita nggak ganggu ya. Nah, Nah, kita berbagi pengalaman cerita. iya. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman di rumah yang nonton? Ya intinya makhluk selain manusia itu emang ada. Jadi kita apalagi kalau Saling kita menghargai. pergi saling menghargai, jangan ganggu. Mereka nggak ganggu sih. Sama kayak kita Mantau. mantau. Mantau doang. Mereka nggak ganggu tapi mantau kita Mantau. dari jauh. Ya, Oke, sampai sini dulu. Nanti next kita cerita lagi sama narasumber yang lain. Pokoknya kalian kalau punya cerita mistis, kalian boleh ceritain sama kita. Nanti kita bisa atur tanggal waktu untuk ketemu. Terima kasih buat kalian udah nonton di Ensu Mistis 14. Bye.